Kami dari kelompok 1 melakukan kunjungan nih teman-teman ke salah satu museum yang ada di Singaraja, yaitu Museum Buleleng. Ikuti vlog kami terus ya. Bye. Nah teman-teman, pasti kalian akan bingung kan apa yang dimaksud dengan zaman prasejarah. Sebelum kelompok kami melakukan observasi ke sebuah museum di Buleleng, tentu kelompok kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan zaman prasejarah. Nah, zaman prasejarah itu merujuk pada masa sebelum penggunaan tulisan sebagai alat komunikasi. Nah, istilah prasejarah mengacu pada masa sejak manusia pertama kali menggunakan tulisan sebagai alat komunikasi. Secara umum, masa prasejarah Indonesia terbagi menjadi 2 kategori, yaitu zaman logam dan zaman batu. Zaman prasejarah dibedakan menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu yaitu zaman batu tua, zaman batu madya, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Selanjutnya yaitu zaman logam, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Nah, adapun peninggalan dari zaman prasejarah yang khusus ada di Buleleng, salah satunya itu ada batu pipisan. Nah, batu pipisan ini berkaki menyerupai meja dalam ukuran kecil. Batu pipisan ini berfungsi untuk mengulek atau mengulek sambal pada orang zaman dulu. Boleh dilihat deh dulu contoh peninggalannya. Selanjutnya adapun peninggalan yang lain itu ada mata uang dan ada bata pipisan, ada perimpih emas, ada wadah kapur sirih, ada gacu, ada jepitan besi, ada fragmen gerambah, ada fragmen besi dan fragmen perunggu. Nah, peninggalan-peninggalan ini merupakan salah satu peninggalan zaman prasejarah pada daerah Buleleng khususnya. Gitu teman-teman. Mungkin boleh dilihat dulu deh video-video peninggalannya. Selanjutnya yaitu Pentagona. Situs ini berasal dari Tigawasan, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Nah, prasejarah ini, peninggalan ini berfungsi sebagai alat upacara. Contohnya seperti ini. Selain itu, adapun tonjok perunggu yang berasal dari Banjar dan Kecamatan Buleleng berfungsi sebagai alat dapur. Contohnya seperti ini. Adapun tonjok perunggu yaitu situs Kalanganyar, Desa Banjarasem, Kecamatan Seriut, Kabupaten Buleleng. Benda ini berasal dari dibuat dengan teknik cor dan berfungsi sebagai alat pelengkap dan rumah tangga. Selain itu, adapun gelang perunggu, nekara, taja, manik-manik. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu pecahan gerabah Arika Medu yang berasal dari Desa Pancung, Kecamatan Tejukula, Kabupaten Buleleng, yang berfungsi sebagai alat pelengkap rumah tangga dan peralatan upacara. Teman-teman bisa lihat contohnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beliung persegi yang berasal dari Desa Sukasade, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng, yang berfungsi sebagai alat bercocok tanam. Teman-teman bisa lihat contohnya.
Nah, adapun yang selanjutnya yaitu serpih serut yang berasal dari Desa Sembiran, Kecamatan Tejukule, Kabupaten Buleleng. Alat ini digunakan sebagai alat pemotong atau sebagai alat serut. Teman-teman bisa lihat contohnya. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu ada periuk. Periuk ini berasal dari Silus Kalanganyar, Desa Banjar Asem, yang berfungsi sebagai alat pelengkap rumah tangga. Teman-teman bisa lihat contohnya. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu pahat genggam. Pahat genggam ini berasal dari Desa Sembiran, Kecamatan Tejukule, Kabupaten Buleleng. Alat ini berfungsi sebagai alat pemahat. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi teman-teman di sini ada lagi dua peninggalan yaitu kapak penimbas yang berasal dari Desa Sembiran, Kecamatan Tejukule, Kabupaten Buleleng. Kapak ini berfungsi sebagai alat pemotong, dan yang terakhir yaitu kapak penetak dari Desa Sembiran, Kecamatan Tejukule, Kabupaten Buleleng yang berfungsi sebagai alat penetak atau pemotong. Nah, jadi teman-teman, tidak kalah penting nih, adapun peninggalan dari prasejarah yaitu ada berbagai jenis Scorpagus yang berfungsi sebagai peti mati. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana contoh dari jenis-jenis Scorpagus. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas peninggalan sejarah berikutnya nih teman-teman. Yaitu ada yang pertama yaitu tablet. Nah, tablet di zaman prasejarah tentunya berbeda ya pada zaman sekarang teman-teman. Nah, tablet yang di zaman prasejarah itu terbuat dari tanah liat yang dipercayai oleh nenek moyang kita berisi mantra nih teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman. Yang kedua yaitu ada stupika nih teman-teman. Stupika ini juga berasal dari tanah liat yang dipergunakan oleh nenek moyang kita untuk melakukan upacara ataupun ritual nih teman-teman. Berikut adalah contoh stupika. Dan yang terakhir itu ada batu bata berhias gajah. Nah, batu bata berhias gajah ini ditemukan di salah satu candi yang dimana batu bata berhias gajah ini ternyata adalah salah satu peninggalan yang menjadi hiasan di dalam candi tersebut, teman-teman. Nah, ternyata nih teman-teman, sedari tadi kita membahas tentang batu ataupun hiasan di zaman-zaman candi gitu ya teman-teman. Ternyata memiliki hubungan yang saling berkaitan nih teman-teman. Ya seperti kita lihat nih tablet nih. Ternyata tablet di sini ditemukan di dalam stupika yang dimana tablet ini dan juga stupika ini akan dipergunakan oleh nenek moyang kita untuk melakukan ritual nih teman-teman. Begitu juga dengan batu tapak berhias gajah ini teman-teman. Nah, ini juga salah satu peninggalan agama Buddha dalam salah satu candinya nih teman-teman. Mungkin di daerah ini hanya itu saja teman-teman. Dadah.
Adapun hasil dari kunjungan kami ke Museum Buleleng yaitu untuk belajar tentang zaman prasejarah, memberi kami kesempatan untuk melihat artefak, fosil, dan peninggalan sejarah yang menceritakan kehidupan di zaman prasejarah. Kita dapat melihat bagaimana mereka berburu, bercocok tanam, dan menggunakan alat sederhana yang terbuat dari batu atau logam di museum. Membantu kami memahami lebih dalam tentang apa saja peninggalan benda manusia terdahulu di zaman prasejarah, khususnya di daerah Buleleng. Peninggalan ini membantu kami belajar tentang bagaimana lebih menghargai lamanya perjalanan evolusi manusia dan perkembangan peradaban. Nah itu tadi teman-teman perjalanan kita hari ini menyusuri salah satu museum yang ada di Singaraja yaitu Museum Buleleng. Nah teman-teman semoga apa yang kita lakukan sedari tadi bermanfaat bagi teman-teman dan juga sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!